pelajaran kita dengan membaca buku Pengantar Ilmu Waris. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebab perpindahan harta dari orang tua ke anak. Yang perlu kita pahami bahwa harta yang dimiliki oleh orang tua tidak otomatis langsung dimiliki oleh anak. Sebagaimana harta yang dimiliki oleh suami tidak otomatis dimiliki oleh istri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghargai adanya hak kepemilikan. Sehingga masing-masing ketika memiliki harta, maka pada asalnya adalah tidak dimiliki yang lain sekalipun itu adalah keluarganya. Kecuali yang telah mendapatkan legalitas dari syariat, seperti misalnya harta anak, di mana orang tua berhak untuk mengambilnya. Karena di posisi ini orang tua boleh atas izin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika seorang istri tidak mendapatkan nafkah dari orang tuanya atau dari suaminya, maka istri boleh mengambil sesuai dengan kebutuhannya bil ma'ruf, dengan standar sesuai dengan uruf yang berlaku, dengan kondisi yang normal, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Hindun ketika beliau kekurangan nafkah. Kemudian Nabi SAW izinkan untuk mengambil harta dari suaminya, yaitu Abu Sufyan, secara diam-diam. Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, para ulama mengatakan bahwa siapa yang mengambil harta orang tuanya tanpa diketahui oleh orang tuanya atau tidak diridai oleh orang tuanya, maka di sana ada dua keadaan. Anak yang dia berkecukupan, lalu dia mengambil harta orang tuanya tanpa diketahui dan tidak atas ridho orang tuanya, maka itu pelanggaran. Jika tidak diketahui orang tuanya, maka itu masuk kategori pencurian. Dan jika itu diketahui oleh orang tuanya, tapi orang tuanya nggak ridho, maka itu termasuk kategori ghasab. Dan itu masuk dalam perbuatan durhaka kepada orang tua. Tapi kalau orang tua tahu dan orang tua ridho, maka tidak ada masalah. Baik. Namun kalau anak itu kekurangan, dia tidak bisa bekerja karena sibuk belajar, atau dia tidak bisa mendapatkan penghasilan karena kondisi tertentu, maka dia diperbolehkan untuk mengambil harta dari orang tuanya bil ma'ruf, sesuai dengan standar uruf yang berlaku. Sebagaimana Hindun yang tadi kita ceritakan, dia mendapatkan nafkah dari Abu Sufyan, suaminya, dengan nilai yang kurang. Tidak mencukupi untuk dirinya dan anak-anaknya. Lalu Hindun melaporkan hal ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khudhu min malihi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf." Silakan kau ambil hartanya Abu Sufyan, ya, yang mencukupi untuk dirimu dan keluargamu bil ma'ruf, dengan standar yang sesuai dengan urf. Artinya standar yang mencukupi untuk kebutuhan dirimu dan keluargamu. Selanjutnya, pada asalnya, anak tidak berhak untuk memiliki harta orang tuanya, kecuali karena sebab yang diterapkan oleh syariat, yang ditetapkan oleh syariat. Dan sebab yang ditetapkan oleh syariat itu ada tiga. Ada tiga sebab terjadinya perpindahan harta dari orang tua ke anak. Kita akan sebutkan. Yang pertama adalah, anak berhak mendapatkan harta dari orang tua sebagai nafkah. Dan ini merupakan kewajiban orang tua. Kemudian hak anak untuk mendapatkan nafkah dibatasi sampai waktu tertentu. Sampai waktu tertentu itu kapan? Kami sebutkan di footnote. Batas waktu ortu wajib memberikan nafkah bagi anak adalah untuk anak lelaki sampai dia bisa bekerja. Sedangkan untuk anak perempuan sampai dia menikah. Sehingga nanti nafkahnya ditanggung oleh suaminya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Jika istri kalian yang sudah ditalak menyusui anak kalian, fa'atuhunna ujurahun, maka berikanlah upah untuk mereka. Ayat ini berbicara tentang anak yang diasuh oleh ibunya, yang sudah diceraikan oleh ayahnya. Misalnya Budi dan Wati menikah. Ketika Wati melahirkan anak pertama, terjadi perceraian. Seusai masa iddah, sang anak diasuh dan disusui oleh Wati. Meskipun bayi ini juga anaknya Wati, namun tanggung jawab nafkah tetap menjadi kewajiban Budi sebagai ayah sang bayi. Sehingga Allah wajibkan bagi sang ayah, yaitu Budi, untuk memberikan upah kepada Wati karena telah merawat dan menyusui anaknya. Padahal kita tahu Wati ketika merawat dan menyusui anak ini, itu anaknya sendiri. Tapi karena Budi punya tanggung jawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan tanggung jawab itu ke Budi, di mana Budi berkewajiban untuk memberikan nafkah sebagai ganti perawatan yang diberikan oleh Wati, padahal itu perawatan kepada anaknya sendiri. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa kebutuhan bayi menjadi tanggung jawab bapaknya, meskipun dia dirawat oleh ibunya yang sudah diceraikan oleh bapaknya. Apalagi jika dirawat oleh orang lain. Apalagi jika ditaruh di pesantren. Apalagi jika anak itu dirawat sendiri oleh ayahnya. Sehingga tentu sang ayah berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap anaknya. Ibnul Mundhir mengatakan, wa ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli ilmi. Para ulama yang kami ketahui, mereka sepakat ala anna 'ala al-mar'i nafaqatu auladihi, bahwa kewajiban seorang lelaki adalah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, al-atfal, yang masih kecil-kecil, alladzina la ma'ala lahum, yang mereka tidak punya harta, wali anna waladal insani ba'duhu. Di samping itu yang namanya anak adalah bagian dari orang tua, karena dia adalah keturunan dari orang tua. Baik. Selanjutnya mengenai besaran nafkah. Besaran nafkah itu bergantung kepada kebutuhan. Artinya sesuai dengan kebutuhan. Besaran nafkah itu sesuai dengan kebutuhan. Sehingga bisa jadi nafkah untuk salah satu anak berbeda dengan nafkah untuk anak yang lain, karena tingkat kebutuhannya berbeda. Dan kaidah penting yang perlu kita perhatikan, nafkah tidak mengurangi hak warisan. Kita ulang ya, nafkah tidak mengurangi hak warisan. Baik, sehingga dari nafkah ini kita punya tiga catatan. Pertama, nafkah itu kewajiban orang tua kepada anak. Yang kedua, besar kecilnya nafkah mengikuti kebutuhan. Sehingga bisa jadi ada anak yang butuh nafkah lebih banyak dibandingkan anak yang lain. Yang ketiga, nafkah tidak mengurangi jatah warisan. Kalau mau kita tambahkan yang keempat, kewajiban nafkah orang tua kepada anak itu dibatasi kondisi tertentu. Untuk anak laki-laki sampai dia bisa bekerja, sedangkan untuk anak perempuan sampai dia menikah. Baik. Selanjutnya, kita akan beralih ke sebab perpindahan harta yang kedua, yaitu hibah atau hadiah. Hibah adalah pemberian di luar kebutuhan, sehingga hibah hukum asalnya tidak wajib. Di antara ketentuan hibah, semua anak harus dikasih dalam jumlah yang sama. Dalilnya adalah hadis berikut. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwa ibunya bintu Rawaha. Bintu Rawaha ini adalah istrinya Bashir, ibunya Nu'man, meminta kepada ayahnya Bashir agar memberi hibah kepada Nu'man. Bashir menunda untuk memenuhi permintaan sampai setahun lamanya.
Setelah itu, Bashir berkeinginan untuk memenuhi permintaan sang istri. Namun sang istri mengatakan, saya tidak ridho kecuali setelah kau minta Rasulullah SAW sebagai saksi atas hibah yang kau berikan kepada anakku. Bashir kemudian menggandeng tangan Nu'man yang saat itu masih kecil untuk dibawa menghadap Rasulullah SAW. Di hadapan beliau, Bashir mengatakan, wahai Rasulullah, ibu anak ini yaitu bintu Rawaha sangat ingin agar aku memintamu sebagai saksi atas hibah yang kuberikan kepada anakku. Rasulullah SAW bersabda, wahai Bashir, apakah engkau punya anak selain anak ini? Iya, jawab Bashir. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, apakah semua anakmu kau beri hibah sebagaimana anak ini? Jawab Bashir, tidak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Fala tushhidni idzan fa inni la asyhadu ala jawrin." Kalau begitu jangan kau jadikan aku sebagai saksi. Fa inni la asyhadu ala jawrin, karena saya tidak mau jadi saksi untuk tindakan kezaliman. Anda garis bawahi bagian ini. Nabi SAW menyebut orang tua yang memberikan hibah kepada sebagian anak dan tidak diberikan kepada yang lain, sementara yang lain tidak dikasih dengan nilai yang sama, disebut oleh Nabi SAW sebagai tindakan kezaliman. Tayyib, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Karena itulah jamaah, ketika sang anak satu dikasih, maka anak yang lain harus dikasih. Jika hartanya sudah habis, orang tua cuma punya satu tanah, lalu tanah itu dikasihkan ke salah satu anak, maka tanah itu harus dibagi dan diberikan kepada anak-anaknya yang lain. Orang tua yang memberikan hibah atau hadiah kepada sebagian anak, sementara yang lain tidak diberi, disebut oleh Nabi SAW sebagai tindakan kezaliman. Karena hibah kepada anak harus sama. Hadis ini menunjukkan dalam hibah, baik anak lelaki maupun perempuan, mereka disamakan besarnya. Karena aturan hibah berbeda dengan aturan dalam pembagian warisan. Sehingga kaidah 2:1 itu berlaku untuk warisan, tapi kalau hibah boleh disamaratakan. Termasuk juga hadiah. Apa bedanya antara hibah dan hadiah? Kalau hibah tanpa sebab. Kalau hadiah biasanya ada sebab. Misalnya karena menikah, atau lulus kuliah, atau punya prestasi yang lain, atau faktor yang lainnya, misalnya membantu orang tua. Termasuk juga hadiah, dia harus memberikan secara merata. Jika anak pertama diberi hadiah motor ketika menikah, maka anak yang kelima, yang masih TK, juga harus diberi hadiah yang sama ketika nanti dia menikah. Ya, misalnya ada orang yang punya 5 anak, anak pertama sudah nikah, anak yang kelima, dia baru TK. Ketika anak pertama nikah, dikasih motor. Maka anak terakhir nanti kalau nikah juga harus dikasih hadiah yang sama. Baik. Bagaimana jika ortu meninggal sebelum anak terakhir menikah? Jawabannya ada di contoh kasus nomor 2 yang dulu sudah pernah kita bahas ya. Maka anak ini nanti boleh untuk meminta kepada saudaranya harta yang dulu pernah diberikan oleh orang tuanya. Selanjutnya, ketentuan lainnya dari hibah adalah hibah itu lazim, mengikat ketika sudah diserahkan. Jika baru diucapkan dan belum diserahkan, maka tidak mengikat. Artinya bisa dibatalkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menghibahkan untuknya 20 wasak. 20 wasak makanan yang ada di Ghabah, di daerah Aliyah. Wallahu alam jaraknya berapa kilo dari Madinah, yang jelas pokoknya di luar Madinah. Ketika Abu Bakar sakit, mendekati kematiannya, beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya bunayya,
inni kuntu nahaltuki jada 'ishrina wasaqan falau kunti jadattihi wahtaztihi kana laki. Kata Abu Bakar, wahai putriku, dulu aku pernah memberikan kepadamu 20 wasak makanan buah. Dan itu baru diucapkan secara lisan. Falau kunti jadattihi, andaikan dulu kau menerimanya, kana laki, maka harta itu akan menjadi milikmu. Wa innama huwa al-yauma, namun untuk hari ini, harta itu adalah malu warithin, harta yang menjadi milik ahli waris. Sehingga kakak-kakaknya Aisyah juga berhak untuk mendapatkannya. Saudara-saudaranya Aisyah berhak untuk mendapatkannya. Wa innama huma akhwaki wa ukhtaki faqtasimuhu ala kitabillah. Ya. Mereka adalah para saudara dan saudarimu. Karena itu bagikanlah warisan itu sesuai dengan ketetapan Allah. Nah ini bukti yang sangat tegas bahwa hibah baru pindah hak milik jika sudah diserah terimakan. Jika belum diserah terimakan, maka hibah itu belum pindah hak milik. Riwayat ini menjadi dasar bahwa hibah yang belum diserah terimakan akan menjadi gugur jika pemberi hibah meninggal dunia. Termasuk sang ayah. Ayah ngomong dan menyampaikan kepada anaknya, nanti tanah ini jadi milik kamu. Saya serahkan ke kamu. Saya kasihkan ke kamu. Tapi selama sang ayah hidup, nggak pernah ada peralihan hak milik, tidak pernah ada serah terima, tidak pernah ada serah terima, tidak pernah ada apa-apa. Sampai akhirnya sang ayah meninggal. Maka ucapan yang dulu pernah disampaikan sang ayah tidak berlaku. Sehingga anak tidak boleh merebut. Ini dulu bapak bilang, katanya mau jadi milik saya. Diserahkan ke saya. Atau diberikan ke saya. Dan belum ada serah terima, sertifikat juga belum diserahkan. Tidak ada upaya balik nama. Bapak juga masih menggarap sawah itu sampai beliau meninggal dunia. Maka di posisi ini, hibah dianggap batal jika sang pemberi hibah secara aklamasi tadi belum menyerahkan objek hibah sampai beliau meninggal dunia. An-Nawawi mengatakan, wa amma syartu luzumil hibati fahuwal qabdu. Syarat hibah yang mengikat adalah serah terima. Fala yahsulul milku fil mauhubi awil hadiyati illa biqabdihima. Maka kepemilikan, perpindahan kepemilikan tidak terjadi dalam objek hibah maupun objek hadiah kecuali setelah diterima. Baik. Dan ini sudah berkali-kali kita sampaikan. Maka hibah jika baru sebatas aklamasi, dia tidak diperhitungkan sampai diserah terimakan. Ketentuan lainnya adalah hibah hanya boleh dilakukan ketika sang pemberi hibah dalam keadaan sehat. Kalau sudah sakit-sakitan menjelang kematian, maka itu dihukumi wasiat. Sehingga kalau sang ayah menjelang kematiannya, menjelang wafatnya, lalu dia menyampaikan kepada anak-anaknya dikumpulkan, nanti tanah ini jadi milik kamu, nanti sawah ini jadi milik kamu, nanti rumah ini jadi milik kamu. Dan dia selalu mengatakan nanti. Nanti itu maksudnya apa? Setelah sang bapak meninggal. Berarti itu dihukumi apa? Wasiat. Dan wasiat yang diberikan kepada ahli waris batal. Dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Fala wasiyata li warithin. Tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Ibnul Munzir mengatakan, ajma'a kullu man ahfadhu anhu min ahlil ilmi. Ulama yang aku ketahui mereka sepakat anna hukmal hibati fil maradi alladhi yamutu fihi al-wahib hukmal wasaya. Bahwa hibah yang diberikan ketika kondisi sakit menjelang kematian al-wahib hukumnya sama dengan wasiat. Hadza madhabul Madini wasyafi'i wal Kufi. Ini merupakan pendapat Al-Madini
yaitu Ali Al-Madini. Kemudian pendapat Imam Syafi'i dan pendapat ulama Kufah. Wallahu alam, Al-Madini di sini apakah penduduk Madinah ataukah Ali Al-Madini? Tapi di sini saya tuliskan Ali Al-Madini, salah satu ulama ahli hadis yang menjadi gurunya Imam Bukhari. Wallahu alam. Kemudian sebagian ulama membolehkan hibah diberikan kepada salah satu anak karena pertimbangan tertentu. Misalnya karena tidak mampu atau sebab yang lain. Baik, kita catat bagian ini ya. Sebagian ulama membolehkan hibah diberikan kepada sebagian anak ya, dengan pertimbangan tertentu. Ibnu Qudamah mengatakan, fa in khussa ba'duhum lima'nan yaqtadi takhsisuhu mislu ikhtisasihi bihajatin au zamanah au aman au kathrata a'ilatin au istighalahu bil ilmi au nahwi dhalika minal fadail faqad ruwiya an Ahmada ma yadullu ala jawazi dhalika. Kata Ibnu Qudamah, jika salah satu anak diberi hibah yang lebih banyak lima'nan yaqtadi takhsisuhu, karena sebab tertentu yang mengharuskan dia dikhususkan. Misalnya dia dikhususkan karena sangat membutuhkan, atau karena dia punya penyakit zamanah, penyakit apa yang menaun, namanya kronis ya, karena dia punya penyakit kronis misalnya. Atau karena dia buta, atau karena dia memiliki anak yang banyak. Orang tua punya anak 3 misalnya, anak pertama anaknya banyak ya. Sementara penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan anak-anaknya, maka orang tua ini ngasih hibah lebih banyak kepada anak pertama. Atau dia sibuk bekerja, sibuk belajar, atau karena alasan yang lainnya. Kata Ibnu Qudamah, faqad ruwiya an Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menunjukkan bahwa hibah kepada salah satu anak ini hukumnya boleh. Ya. Ini berdasarkan keterangan dari Ibnu Qudamah. Wallahu ta'ala alam. Baik, sekarang coba kita kasih kesimpulan beberapa hukum yang berlaku bagi hibah. Pertama, hibah itu tidak wajib. Ya. Berbeda dengan nafkah. Kalau nafkah wajib. Yang kedua, hibah itu di luar kebutuhan. Berbeda dengan nafkah, kalau nafkah sesuai kebutuhan. Yang ketiga, hibah diberikan secara merata untuk semua anak. Beda dengan nafkah apa? Kalau nafkah tidak merata sesuai kebutuhan. Yang keempat, hibah baru mengikat jika sudah diserah terimakan. Kalau belum diserah terimakan, sampai pemberi hibah meninggal, maka hibah dianggap batal. Kemudian berikutnya yang kelima, hibah yang mendekati kematian, dia digolongkan sebagai wasiat. Kemudian yang keenam, boleh memberikan hibah dengan nilai yang lebih kepada anak karena pertimbangan tertentu, misalnya karena dia lebih membutuhkan, atau karena dia sibuk belajar, atau karena dia sakit, dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ini 6 hal yang tadi kita catat dari keterangan yang kita baca. Baik, 6 catatan tentang hibah. Selanjutnya, kita akan beralih ke sebab perpindahan harta dari ortu kepada anak yang ketiga, yaitu warisan. Perpindahan ini terjadi ketika orang tua meninggal dunia. Dan itu terjadi secara otomatis, ijbari. Secara otomatis artinya ijbari. Dalam arti tanpa harus ada akad. Dan itu di luar kendali manusia. Artinya ketika orang tua mati, begitu meninggal, maka otomatis harta itu nantinya akan jatuh menjadi harta ahli warisnya.
Kenapa dia sifatnya otomatis dan di luar kendali manusia? Karena Allah sendiri yang bagi. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat An-Nisa, dari ayat yang dulu pernah kita baca, ya, atau kemarin kita baca, surat An-Nisa ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah wasiatkan kepada kalian untuk anak laki-laki mereka mendapatkan 2 bagian dibandingkan anak perempuan. Dalam ayat di atas Allah tegaskan bahwasanya pembagian warisan adalah wasiat dari Allah. Andai ada ortu yang berniat tidak ingin memberikan harta warisan kepada anaknya, ini tidak bisa terjadi. Sebab yang namanya anak adalah ahli waris yang tidak bisa dihalangi kecuali karena perbedaan agama atau karena pembunuhan. Sehingga misalnya ada ortu yang sangat benci anaknya yang bernama si A. Ketika dalam kondisi sakit, sang ortu mengusir si A sambil mengatakan, aku tidak mengakui kau sebagai anakku, pergi dari sini. Ya. Maksud sang ortu adalah agar si A tidak mendapatkan warisan. Namun pernyataan ini tidak sah. Selama ortu dan si A beragama sama, maka si A tetap berhak mendapatkan warisan meskipun sudah tidak diakui sebagai anak. Nah, insya Allah cukup bisa dipahami. Karena dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, namanya anak tetap anak, tidak ada istilah mantan anak, baik diakui maupun tidak. Kecuali kalau itu adalah anak zina. Misalnya, aku tidak mengakui kau sebagai anakku, kau anak zina. Nah, kalimat ini bahaya, ya. Dan lelaki berkewajiban untuk menyebutkan bukti. Jika tidak, maka sebenarnya dalam Islam dia boleh untuk dicambuk. Karena kan berarti menuduh istrinya berzina dengan orang lain. Ya. Dan menuduh berzina termasuk di antara dosa besar, ya, kecuali jika dia bisa mendatangkan 4 saksi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari keterangan di atas, kita bisa simpulkan perbedaan ketiga jenis perpindahan harta seperti tabel berikut. Nah, pertama, coba Anda lihat, nafkah, hibah, warisan. Yang pertama untuk nafkah. Nafkah hukumnya wajib. Kewajiban ortu. Sedangkan hibah tidak wajib. Kalau warisan otomatis, di luar kendali manusia. Kau mau wariskan, tidak wariskan, warisan tetap mengikat. Yang kedua, untuk nafkah sesuai kebutuhan. Kalau hibah di luar kebutuhan. Kalau warisan tidak ada kaitannya dengan kebutuhan. Bisa jadi ada anak yang miskin, dia dapat warisan lebih sedikit dibandingkan anak yang lebih kaya. Misalnya, suami istri punya 2 anak, laki dan perempuan. Yang laki, anak pertama yang laki-laki kaya. Anak kedua yang perempuan membutuhkan. Ketika orang tua meninggal, berapa jatah warisan anak perempuan? Setengahnya kakaknya. Setengahnya kakaknya. Duh, dia kan lebih membutuhkan, kenapa dia dikasih sedikit? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bagi, bukan manusia. Sehingga tidak ada hubungannya dengan kebutuhan. Yang ketiga, nilai nafkah boleh beda antara satu anak dengan anak yang lain menyesuaikan kebutuhan. Sedangkan kalau hibah, besaran hibah harus sama semua anak, baik laki maupun perempuan, kecuali jika ada alasan khusus yang tadi disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Selanjutnya untuk warisan, nilainya Allah tetapkan sehingga di luar kendali manusia. Manusia tidak berhak untuk mengubah. Yang keempat, nafkah habis pakai ketika masih hidup karena menyesuaikan kebutuhan. Ya. Sedangkan hibah harus diserahkan ketika masih hidup dan dalam kondisi sehat.
Hibah harus diserahkan ketika masih hidup dan dalam kondisi sehat. Jadi nafkah, begitu pemberi nafkah itu masih hidup, penerima nafkah juga masih hidup, maka ketika dia sudah dikasih, habis pakai, selesai. Artinya apa, Pak? Artinya tidak boleh bagi yang lain untuk nuntut. Jika yang lain tidak dikasih nafkah dengan nilai yang sama. Misalnya, anak pertama karena beliau belajar, maka dia butuh nafkah lebih banyak. Anak kedua karena kerja, maka nafkahnya tidak lebih banyak. Maka begitu anak pertama ini dikasih biaya untuk mondok dan seterusnya, yang itu nilainya cukup besar, begitu selesai, dia tidak punya kewajiban untuk memberikan atau mengembalikan sebagian kepada anak kedua yang dia tidak dikasih nafkah untuk belajar. Karena dia memang nggak belajar, dia bekerja. Sedangkan warisan hanya ada setelah kematian. Begitu mati, baru warisan itu ada. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik, ini beberapa catatan yang bisa kita berikan terkait masalah nafkah, perbedaan nafkah, hibah, dan warisan. Semoga bisa dipahami dengan baik jamaah. Dan Anda bisa baca-baca ulang di tabel halaman 78, yang itu merupakan kesimpulan dari perbedaan antara nafkah, hibah, dan warisan. Bisa membedakan ini cukup penting, sehingga nanti kita bisa tahu perjalanan pembagian warisan berikutnya, karena dengan itu ada beberapa kasus yang bisa kita selesaikan. Baik, di sini saya sebutkan contoh kasus 4, bahwa nafkah tidak mengurangi warisan. Sebagai contoh, si A memiliki 5 anak dan memiliki 4 petak sawah. Ketika bayi semua anaknya sehat, kecuali anak yang terakhir yang sakit-sakitan. Biaya pengobatan yang dikeluarkan si A sangat banyak, sampai dia menjual 1 petak sawah. Hingga akhirnya anaknya sembuh dan semuanya tumbuh dewasa. Saat si A wafat, sawah yang menjadi harta warisan tinggal 3 petak sawah. Karena yang 1 dijual untuk biaya pengobatan anak bungsu. Ketika dilakukan pembagian warisan, ada salah satu anak yang usul bahwa anak yang bungsu tidak dapat warisan, karena jatah 1 petak sawah dari sang ayah telah dijual untuk biaya pengobatannya. Insya Allah dipahami ya. Apakah usulan semacam ini dibenarkan? Jawabannya, usulan ini tidak benar. Kenapa? Karena pengobatan itu bagian dari nafkah. Dan nafkah tidak mengurangi jatah warisan. Si bungsu ini sakit ketika bayi, itu bukan pilihan pribadinya. Itu bukan pilihan dirinya, tapi takdir Allah yang tidak bisa dihindari. Dan ortu berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi semua anaknya, termasuk biaya pengobatan. Sehingga 3 petak sawah yang merupakan harta warisan si A wajib dibagi ke semua anaknya, termasuk yang bungsu, sesuai dengan aturan warisan yang berlaku. Karena di sini tidak ada keterangan mana yang laki, mana perempuan, tapi ketika ayahnya meninggal, maka harta warisannya dibagi kepada seluruh anaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita akan lanjutkan contoh kasus yang kelima. Hadiah untuk anak harus sama. Jika orang tua memberi hadiah motor saat pernikahan anak pertama, apakah adik-adiknya juga harus diberi motor ketika menikah? Ya. Maka jawabannya adalah, di antara prinsip yang diajarkan syariat adalah adanya keadilan dalam memberikan hadiah dan hibah untuk anak. Dan keadilan di sini maksudnya adalah merata. Dan termasuk di antara pemberian itu adalah hadiah pernikahan. Karena itu jika anak pertama diberi hadiah motor saat menikah, maka anak yang lain yang bisa jadi masih TK juga diberi hadiah yang sama. Dalam Jami'ul Masail terdapat
pertanyaan yang ditujukan kepada Syekhul Islam. Fi rajulin a'ta ibnatahu atiyatan wa zawjiha. Thumma ba'da dhalika wulida lahu auladun. Fahal lahu ayyutiyahum mithlaha. Ada orang yang telah memberi hadiah ke putrinya wa zawwajaha dan menikahkannya. Kemudian setelah itu orang ini punya beberapa anak. Apakah orang ini harus memberikan hadiah kepada anak-anaknya seperti yang pernah dia berikan kepada putrinya sebelumnya? Ya, jawab Syekhul Islam, na'am. Lahu ayyu'tiya kulla wahidim mithla ma a'taha. Ya. Dia bisa memberikan hadiah kepada masing-masing anaknya sebagaimana yang pernah dia berikan kepada putrinya. Bal hadza huwa alladhi amara Allahu bihi wa rasuluh. Namun bahkan ini merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Fa innahu qal, karena Nabi SAW pernah bersabda kepada Bashir yang merupakan ayahnya Nu'man, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah menyelesaikan beberapa catatan terkait perpindahan harta dari orang tua ke anak. Tadi kita sebutkan ada 3. Pertama nafkah, yang kedua hibah atau hadiah, yang ketiga warisan. Baik. Dan aturan masing-masing berbeda antara satu dengan yang lain. Dan sekali lagi kami minta tolong Anda hafalkan baik-baik, karena nantinya kita akan melihat lebih jauh tentang masalah pembagian warisan. Kadang ada sangkut pautnya dengan masalah hibah, dengan masalah hadiah, termasuk juga dengan masalah nafkah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit pertanyaan yang pernah disampaikan oleh pemirsa berkaitan dengan orang yang meninggal dunia sementara dia tidak punya ahli waris sama sekali. Ada pertanyaan yang disampaikan di web Syabakah Islamiyah bahwa ada orang yang bekerja di bank. Si A bekerja di bank. Nah, di antara nasabah bank itu meninggal pada saat kejadian kecelakaan pesawat. Dia meninggal dan semua keluarga inti, ya, anak-anaknya, termasuk juga istrinya, semuanya meninggal. Lalu kita cari siapa kerabatnya, namun kita tidak bisa menemukannya. Ya. Dan dia punya tabungan, orang yang meninggal ini punya tabungan di bank yang menjadi tempat kerjanya si A senilai sekian, ya cukup banyak ya. Terus sudah berlangsung selama 10 tahun. Nggak ada satupun orang yang tanya. Ya. Sudah berlangsung selama 10 tahun. Terus si A ini tanya, ya, boleh nggak saya mengambil harta itu karena dia sudah tidak punya kerabat. Nah. Kemudian dijawab oleh fatwa Syabakah Islamiyah, fa inna ma laman la waritha lahu yarji ila daulati liyusrifa 'ala al-fuqara'i wal masakin wa yasta'milu fi masalihil muslimin. Orang yang meninggal dan tidak punya ahli waris, maka hartanya dikembalikan ke daulah, hartanya dikembalikan ke negara. Liyusrifa 'ala al-fuqara'i wal masakin, agar nanti bisa disalurkan kepada fakir miskin atau digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Tayyib. Dan di sini disebutkan keterangan dari Syekhul Islam. Ya, beliau mengatakan, fa idza kana biyadil insani ghasubun, fa idza kana biyadil insani ghasubun au warun au wada'i au ruhun qad ya'isa min ma'rifati ashabiha fa innahu yatasaddaqu biha anhum
au yusrifuha fi masalihil muslimin. Jika ada orang yang membawa harta hasil ghasab, hasil merampas, atau titipan, atau yang lainnya, termasuk juga harta rahan, harta yang dipakai untuk gadai. Faqad ya'isa min ma'rifati ashabihi, dan dia sudah putus asa untuk bisa mengenal siapa pemiliknya, fa innahu yatasaddaqu biha anhum. Maka dia boleh sedekah atas nama mereka. Atau digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, sehingga diserahkan ke Baitul Mal, lalu nanti Baitul Mal yang akan mengelola untuk perbaikan jalan atau yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Karena itu, bagi orang yang meninggal dunia sementara dia tidak punya ahli waris sama sekali, karena dulu adalah anak hasil nemu, sehingga tidak diketahui nasabnya, dan dia tidak punya anak. Ya. Tapi misalnya, atau dia nggak punya keluarga sama sekali, belum menikah misalnya. Maka nanti hartanya, jika dia mati, diserahkan ke Baitul Mal. Baik. Sekarang kalau ada istri, tapi tidak punya anak, nanti jadinya gimana sisa hartanya? Di buku saya sebutkan pembahasan tentang masalah rod. Rod itu memberikan sisa warisan kepada ahli waris. Ya. Memberikan sisa kepada ahli waris. Di buku saya sebutkan di halaman 224. Baik. Bahwasanya rod itu berlaku jika tidak terdapat atau jika terdapat furud, sisa warisan. Yang kedua, tidak dijumpai adanya asobah. Yang ketiga, penerima adalah semua ashabul furud selain suami istri. Jika tidak ada ashabul furud dan masih ada sisa, maka menurut pendapat yang lebih kuat, sisa itu diberikan ke dzawil arham. Kalau tidak ada dzawil arham, gimana? Wallahu ta'ala alam. Dalam sebagian fatwa yang saya sebutkan, di situ dikembalikan kepada suami istri. Ya. Sehingga untuk kasus kemarin, ada orang yang dia, wallahu alam, ya, keluarganya sama sekali tidak dikenal. Karena dulu misalnya dia adalah anak rantau yang hilang. Terus menikah dengan wanita setempat, lalu setelah dia bekerja, dapat penghasilan, dapat harta. Nggak punya anak, sampai meninggal dunia. Maka nanti hartanya diserahkan ke istrinya seperempat sebagai jatah warisannya, dan sisanya wallahu ta'ala alam, dia berhak untuk menguasainya sebagai pengembalian dari nilai warisan yang belum habis. Wallahu ta'ala alam. Baik. Selanjutnya saya tambahkan keterangan dari Ibnu Qudamah terkait hukum. Ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan terkait hukum, bolehkah orang itu wakaf namun sifatnya hanya sebagian, dalam arti dia mensyaratkan agar keluarganya tetap mendapatkan jatah. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, jilid yang ke-9 kalau dalam buku saya. Beliau menyatakan, mas'alatun, ya, kasus, ayyashtarita ayyakula minhu, fayakuna lahu miqdaru ma yashtaritu. Wakif, pemberi wakaf, mensyaratkan dia harus mendapatkan sebagian dari nilai wakaf. Fayakuna lahu miqdaru ma yashtaritu. Maka dia berhak untuk mendapatkan sesuai dengan nilai yang dia tentukan, yang dia persyaratkan. Contohnya, annal waqifa idza ishtarata fil waqfi ayyunfiqa minhu ala nafsi sahhal waqfu wasyartu. Jika ada orang yang memberi wakaf tapi dia minta syarat
bahwa ayun fi minhu ala nafsi, nanti hasil dari objek wakaf ini saya akan berikan sebagai nafkah untuk diri saya dan keluarga saya. Sahhal waqfu wa syartu, maka wakafnya sah, demikian pula syaratnya sah. Nassa alaihi Ahmad, ini pernah ditegaskan oleh Imam Ahmad. Qala al-Athram pernah mengatakan, qila li Abi Abdillah, Imam Ahmad pernah ditanya, yashtaritu fil waqfi anni unfiqu ala nafsi wa ahli minhu. Jika saya mau wakaf tapi saya menetapkan syaratnya yang ditetapkan adalah saya minta nanti dari sebagian hasil objek wakaf ini untuk diri saya dan keluarga saya. Qala na'am, kata Imam Ahmad, silahkan. Lalu beliau menyebutkan dalil dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, dari Hujr al-Madari, anna fi sadaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyakula minha ahluhu bil ma'rufi ghairil munkar. Tentang sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakula minha ahluhu bil ma'ruf ghairil munkar. Keluarga beliau boleh memakannya bil ma'ruf, dengan cara yang wajar, ghairil munkar, tanpa diingkari. Wallahu a'lam. Sehingga kesimpulannya wallahu ta'ala alam. Jadi ini kasusnya ada orang yang mau wakaf swalayan atau wakaf unit usaha, tapi beliau minta tolong nanti keluarga saya, anak-anak saya dikasih jatah 10% dari keuntungannya. Bolehkah seperti itu? Imam Ahmad mengatakan hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, itu sebagai tambahan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, kami persilahkan kepada pemirsa yang ingin bergabung, bisa disampaikan melalui line telepon yang telah kami sediakan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena mau bertanya Ustaz mengenai hibah. Tadi Ustaz bilang kalau hibah itu kan ke perpindahan hak milik Ustaz ya. Apakah itu memang harus sudah, kalau kayak misalnya tanah, jadi kasusnya ada gini Ustaz, ada seorang orang tua, dalam hal ini ibu, jadi orang tua tersebut tuh tidak punya anak, hanya punya anak angkat. Pada saat anaknya usia SMA, si ibu itu yang hanya mempunyai satu-satunya rumah, hartanya itu hanya rumah satu, dia mau menghibahkan ke anak angkatnya tersebut. Tapi saat itu anak angkatnya itu tidak mau, Ustaz. Tapi memang sebelum itu si ibu tersebut sudah meminta persetujuan dalam hal ini berupa tanda tangan dari ahli warisnya semuanya, dalam hal ini kakaknya yang masih ada, bahwa bersedia untuk menyerahkan nanti kalau bila ini tuh hartanya tersebut tuh buat anak angkatnya. Qadarullah sampai menjelang wafat juga anak masih tidak mau. Tapi pada saat si ibu sudah sebelum koma itu sempat minta sama anak-anak sama anaknya untuk agar mau gitu menerima. Alhamdulillah akhirnya mau. Nah, jadi hanya tanda tangan. Jadi pada saat setelah itu akhirnya nggak berapa lama meninggal, Ustaz. Tapi memang akhirnya si anak-anak itu mempunyai surat berupa persetujuan dari kakak ibu angkat tersebut untuk menghibahkan di rumah tersebut, dan anak-anak itu menandatangani persetujuan tersebut, Ustaz. Tapi sampai wafat itu belum ada perpindahan hak milik, Ustaz, dalam arti perpindahan seperti sertifikat atau balik nama. Itu bagaimana, Ustaz, hukumnya? Hanya itu aja mungkin, Ustaz. Naam. Iya, jazakallah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Wallahu ta'ala alam, yang kami pahami dalam kasus ini, jika anak angkat tadi menerima dari awal, jauh sebelum ibu ini sakit, maka insya Allah sah menjadi miliknya. Tapi ketika proses serah terimanya itu dilakukan menjelang wafat, wallahu alam, itu dihukumi sebagai wasiat. Karena itu kami sarankan anak angkat di sini mengambil sepertiga, sisanya yang 2/3 dikembalikan kepada saudara-saudaranya mayit. Jika ternyata saudaranya nggak ada yang mau ngambil, buat kamu saja misalnya, dan itu disampaikan secara sukarela oleh mereka, maka insya Allah anak angkat berhak untuk memiliki rumah itu seutuhnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan. Silahkan. Mohon maaf, mungkin bisa dikecilkan volume televisinya. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ya, Ustadz, apa sih saya punya permasalahan? Kan ibu saya sudah 10 tahun. Halo? Silahkan. Ya, ibu saya udah 10 tahun meninggal. Terus ayah saya belum ada setahun ini meninggal. Nah, sewaktu itu waktu ayah saya punya rumah. Setelah ibu saya meninggal kan ayah saya sendirian. Terus saya ikut suami, begitu juga dengan kakak-kakak saya. Terus karena ayah saya nggak ada yang ngurus, tapi saya nggak mau tinggal di rumah ayah saya. Terus akhirnya ayah saya menjual rumahnya. Kebetulan waktu itu ayah saya sakit, itu dijual juga untuk biaya operasi ayah saya. Nah, terus ada sisa uangnya itu dikasih ke saya untuk kredit rumah, untuk DP gitu. Terus karena ayu saya kayaknya udah pada punya rumah, Ustadz. Nah, yang jadi permasalahan ini sebenarnya ayu saya sih nggak ada saya cuman yang jadi permasalahan kok nggak dibagi, masalah jual rumah itu apakah jatuhnya hibah atau gimana ya Ustadz ya? Apakah saya harus mengembalikan, maksudnya memberikan masing-masing haknya ayu saya itu sisa uang penjual rumah secara merata atau gimana Ustadz? Karena saya takut masih punya punya sangkutan gitu dengan ayu saya gitu. Ayu saya ada 3 orang. Nah, ketika saya sudah uang DP itu saya ambil buat DP rumah, terus saya selama ini kan nyicil. Nah, ayah saya tinggal sama saya. Begitu juga ada ayu saya yang satu yang maksudnya yang memang dia nggak punya seorang janda sama anaknya yatim. Itu saya ngurus Ustadz. Nah, jadi tapi saya ini masih berat, apakah itu jatuhnya hibah yang harus dibagi rata atau gimana ya Ustadz ya? Karena itu sisa uang itu saya nggak mau punya sangkutan gitu Ustadz. Baik, waktu ayah memberikan hibah ini apakah beliau masih sehat? Masih sehat, maksudnya masih sehat, tapi beliau kan waktu itu punya masalah ini prostat Ustadz. Nah, itu operasi mungkin habis sekitar 30 jutaan Ustadz. Setelah itu uang sisanya dikasih ke saya. Cuman memang ayah saya sih pengennya uang itu dikasih ke anak yang lain juga gitu kan Ustadz. Cuman masalahnya uang itu udah habis buat biaya berobat sama pengurus, pokoknya keperluan ayah saya. Terus sama uang buat ngambil DP rumah saya itu Ustadz. Baik. Kejadiannya udah 8 tahun yang lalu lah Ustadz. Nah, sekarang ini ayah saya sudah meninggal. Maksud saya itu apakah ayu
yang yang tiga ini punya hak atas sisa uang yang itu kayak atau gimana Ustaz? Baik, cukup Ibu. Baik, cukup? Cukup Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Baik, wallahu ta'ala alam, dari apa yang Anda sampaikan, yang bisa saya pahami, pertama, sebenarnya hak Anda adalah setelah Anda menerima uang hasil penjualan rumah, maka posisi Anda hanya sebatas mengatur. Ini biaya untuk pengobatan, habis 30 juta. Kemudian untuk kepentingan Bapak sehari-hari, silahkan diambil dari uang itu. Jika masih ada sisa, Anda dan saudara-saudara Anda yang lain berhak untuk mendapatkan dengan nilai yang sama. Baik. Terus bagaimana kalau sudah dihabis karena sudah digunakan untuk DP rumah, karena ngambil rumah cicilan? Berarti Anda juga punya kewajiban untuk gantiin DP itu kepada saudara-saudara Anda. Kecuali jika saudara-saudara Anda ridho. Nggak apa-apa untuk kamu semuanya karena saya juga sudah punya rumah misalnya. Atau karena kamu sudah merawat ayah sehingga kamu saya kasih lebih. Nggak apa-apa, jatah saya milik kamu. Kalau seperti itu insya Allah tidak masalah. Apalagi Anda juga tinggal bersama salah satu kakak Anda yang janda bersama anak yatimnya. Maka mungkin ya, saudara Anda yang lain akan lebih mudah untuk merelakan sebab uang itu sangat dibutuhkan oleh Anda dan keponakan Anda yang yatim. Karena itu sebaiknya minta izin dulu agar nanti tidak ada permasalahan di belakang. Andai mereka tidak ridho lalu mereka minta, silakan Anda kasih. Wallahu ta'ala alam. Baik, silakan. Silahkan. Nah. Iya, bertanya nanti. Silakan, Anda sudah terhubung? Oh iya. Jadi ditunggu aja ya selesai menyampaikan ya? Ibu langsung sampaikan, nanti telepon ditutup. Oh, saya sampaikan sekarang. Iya. Silakan. Oh iya. Iya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Waalaikumsalam Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, tadi Ustaz sampaikan bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya dan istrinya dalam kondisi mengandung atau mungkin anaknya masih kecil, si suami tersebut wajib memberikan upah dan nafkah. Nah, berarti kesimpulannya begini ya, benar ya? Upah untuk si ibu dan nafkah untuk si anak. Apakah seperti itu betul? Dan batasannya sampai kapan ya upah dan nafkah tersebut gitu, khususnya untuk si ibu ini gitu. Kemudian yang kedua, studi case, jika misalnya seorang orang tua memiliki dua anak, yang pertama adalah anak biologis gitu ya, maksudnya menikah sebelum mempunyai anak sebelum menikah. Yang kedua adalah anak dari hasil pernikahan. Nah, orang tua tersebut memiliki 3 petak tanah. Kemudian menyampaikan bahwa yang satu nanti untuk anak pertama yang dari hasil zina tadi. Yang kedua adalah untuk anak kedua yang dari hasil pernikahan walaupun dengan istri yang sama. Kemudian nanti yang ketiga kalau saya meninggal nanti akan jatuh sebagai waris. Nah, jadi warisnya itu berlaku hanya untuk anak yang dari hasil pernikahan saja ya. Artinya si anak yang dari hasil perzinahan tadi tidak berhak mendapatkan waris ya Ustaz ya. Harusnya seperti itu ya. Begitu Ustaz, terima kasih. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Barakallah. Iya. Iya. Baik. Terkait nafkah dan upah bagi wanita yang sudah diceraikan. Jadi tidak ada istilah mantan anak, tapi ada istilah mantan istri. Karena itu, jika terjadi perceraian antara suami dan istri, maka istri tetap wajib mendapatkan nafkah jika cerainya adalah talak raj'i. Jika perceraiannya adalah talak raj'i. Dan talak raj'i itu adalah talak 1 dan 2, bukan talak yang ketiga, talak 1 dan 2 yang masih di rentang masa iddah. Kami ulang,
bahwa istri yang sudah diceraikan oleh suaminya, dia masih berhak untuk mendapatkan jatah nafkah jika masih di posisi talak raj'i. Coba kita tuliskan di sini ya. Jadi perceraian ada dua ya. Ada talak raj'i, yaitu perceraian yang masih memungkinkan untuk rujuk. Bisa rujuk. Disebut talak raj'i jika posisinya adalah cerai pertama dan kedua di masa iddah. Di masa iddah. Di posisi ini, istri berhak dapat nafkah dari suaminya. Bahkan tinggal bersama. Dia hidup bersama satu rumah dengan suaminya, bahkan masih boleh melihat aurat, boleh ya sebagaimana layaknya suami istri. Untuk talak raj'i, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk istrinya. Allah Subhanahu wa taala menyebut di situ suami, padahal mereka sudah bercerai. Karena perceraiannya adalah masih di tahapan talak raj'i. Dan ini sampai selesai masa iddah untuk cerai 1 dan 2. Baik, karena mereka masih suami istri, maka sang istri tetap berkewajiban dapat nafkah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah talak ba'in. Untuk talak ba'in ada dua ya. Ada ba'in sughra, di mana ini masih memungkinkan untuk nikah lagi. Masih mungkin untuk nikah lagi. Itu ba'in sughra. Talak ba'in sughra itu talak 1 dan 2 setelah masa iddah selesai. Setelah masa iddah berakhir. Masa iddahnya berapa lama sih Pak? Masa iddahnya selama 3 kali haid. Sehingga suami menceraikan istrinya pertama. Sampai 3 kali haid, ternyata sang suami tidak merujuk istrinya. Maka mereka berpisah, disebut dengan talak ba'in sughra. Jika nanti ke depannya timbul rasa cinta, kemudian ingin nikah lagi, hukumnya boleh. Kemudian ada talak ba'in yang kedua, yaitu talak ba'in kubra. Dan ini terjadi jika dijatuhkan talak ketiga. Baik. Nah, yang masih berhak dapat nafkah itu hanya di talak raj'i. Untuk talak ba'in sudah nggak berhak dapat nafkah. Begitu wanita sudah selesai masa iddahnya, ketika diceraikan oleh suaminya, maka sang suami tidak lagi wajib menanggung nafkah mantan istrinya. Baik. Berbeda dengan anak. Tidak ada istilah mantan anak. Anak selamanya adalah anak. Karena itu sekalipun dia sudah diceraikan atau sekalipun ibunya sudah diceraikan oleh bapaknya, anak tetap anak. Nah, ketika anak ini bersama ibu, jika sang ibu masih di masa iddah, dia berhak dapat nafkah, dua-duanya. Anak ada nafkah, ibu ada nafkah. Nah, kalau dua-duanya ada nafkah, maka tidak ada ujroh. Kalau dua-duanya ada nafkah, tidak ada ujroh. Kemudian, jika ini ada anak, kemudian ibunya bukan lagi istrinya, sudah selesai masa iddah. Sudah selesai masa iddah. Maka ini tetap dikasih nafkah. Sedangkan ini ada ujroh merawat. Padahal itu anaknya sendiri.
Karena tanggung jawab anak dibebankan oleh Allah Ta'ala kepada sang lelaki, kepada ayahnya. Terus berapa lama batas ujroh? Ujroh untuk perawatan anak itu bisa ujroh untuk istirdo. Bisa bentuknya ujroh untuk istirdo. Ujroh istirdo itu karena masalah menyusui. Sehingga ketika dia disusukan oleh orang lain, meskipun itu ibunya sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan ada ujroh yang menjadi tanggung jawab ayahnya. Yang kedua adalah ujroh untuk hadonah. Ujroh untuk perawatan. Yang ini di luar persusuan, jadi pasca persusuan. Apakah ini ada ujroh? Kembali kepada kesepakatan. Jika sang ibu misalnya minta, saya merawat anakmu, saya minta nilai sekian, silakan dikasih. Ya, silakan dikasih. Dan sebagai seorang lelaki yang baik, seharusnya dia memberikan itu sesuai dengan kemampuannya. Kemudian jika sang ibu menikah lagi dengan lelaki yang lain, maka anak ini diserahkan kepada ayahnya. Sehingga tanggung jawab tetap dibebankan kepada ayahnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kami pahami. Baik. Kemudian untuk kasus tentang anak zina. Apakah anak zina berhak mendapatkan warisan? Jawabannya anak zina tidak berhak dapat warisan. Yang berhak dapat warisan adalah anak nasab. Dan anak zina bukan termasuk anak nasab. Karena itu anak zina tidak berhak dapat warisan. Karena dia tidak berhak dapat warisan, maka bisa dimasukkan ke dalam kaidah wasiat atau hibah. Hibah diberikan kepada selain anak boleh, sebagaimana boleh juga diberikan kepada anak. Karena itu untuk kasus yang tadi Anda sampaikan, orang tua ini punya dua anak, yang satu hasil zina, yang satu hasil nikah. Maka untuk yang zina bukan anak, meskipun statusnya sebagai mahram jika beda kelamin dengan ayahnya. Kalau sama kelamin berarti dia hidup bersama dengan hubungan bahwasanya anak ini adalah anak tirinya karena dia menikahi ibunya. Dipahami ya? Si A, seorang wanita, berzina dengan si B, lelaki, lalu melahirkan anak lelaki. Setelah anak itu lahir, A dan B menikah. Berarti B ini seperti ya, menikahi seorang janda, menikahi seorang wanita yang sudah memiliki anak. Berarti anak ini posisinya apa? Secara status hubungan, dia bukan nasab. Tapi secara status hubungan adalah ini anak tiri. Sebagaimana anak tiri. Anak bawaan dari sang ibu. Wallahu a'lam. Sehingga dia tidak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya karena ini bukan anak nasab. Lalu dari pernikahan ini muncul anak yang kedua. Ya, berarti mereka antara anak pertama dengan anak kedua saudara seibu. Meskipun ayah biologisnya sama. Tapi yang pertama dilahirkan sebelum pernikahan, yang kedua dilahirkan setelah pernikahan. Karena itu untuk anak pertama, mengingat dia adalah anak hasil zina, maka dia tidak berhak dapat warisan. Tapi dia berhak untuk mendapatkan wasiat atau hibah. Atas kerelaan yang diberikan oleh orang tuanya. Sehingga nanti orang tua bisa memberikan hibah kepada anak pertama dengan asumsi andaikan anak pertama ini adalah anak kandungnya. Ya, maka dibuat perhitungan, andaikan kamu itu anak kandung saya, kamu dapat sekian. Ya, tidak harus disampaikan di depannya. Ya. Dapat sekian, misalnya dapat sekian juta. Dah, silahkan orang tua ngasih hibah kepadanya sekian juta. Atau ngasih wasiat sekian juta. Kemudian nanti sisanya dibagi waris, dan anak yang kedua berhak sebagai jatah warisan. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada beberapa keterangan ulama tentang itu. Bahwasanya anak hasil zina tidak mendapatkan warisan. Dan itu yang insya Allah kami pegangi.
di fatwa Syabaka Islamiyah itu disebutkan ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma rajulin ahara bi khurratin aw amatin fal waladu waladu zina la yarithu wa la yurath." Siapapun lelaki yang berzina dengan wanita merdeka atau dengan budak, maka anak adalah anak zina, tidak bisa memberikan warisan maupun menerima warisan. Qala At-Tirmidzi, kata At-Tirmidzi, wal amalu ala hadza 'inda ahli ilmi anna walad az-zina la yarithu min abihi. Para ulama mengamalkan hadis ini, mempraktikkan hadis ini, sehingga mereka menegaskan bahwa anak hasil zina tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Kemudian juga disebutkan dalam kitab Tabyinul Haqa'iq, wa yarithu waladuz zina wal li'an bi jihatil faqat. Anak hasil zina hanya mendapatkan warisan dari jalur ibu saja. Li'anna nasabahu min jihatil abi munqati'un fala yarithu bihi. Karena nasabnya dari arah ayahnya itu terputus, sehingga dia tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Wallahu ta'ala alam. Dan juga disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autar bahwa anak hasil zina dia tidak mendapatkan warisan kecuali dari ibunya, karena dia dianggap tidak punya anak atau tidak punya ayah. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan, Bu. Ini dapat bertanya. Dua bersaudara. Cuman ini orang tua udah satu. Data dari polisi dari ibu saya itu udah selesai. Mana ada petak tanah itu masih atas nama ayah saya. Dan itu didapat waktu masih dengan ibu saya gitu loh. Nah, setelah saya nikah lagi itu kan punya anak tuh. Dan yang tanah yang sepetak itu udah diberikan ke saya sama adik saya. Apakah diri saya juga bisa dapatkan haknya gitu loh, Ustaz? Ibu tiri ya? Iya, jadi Ayah masih hidup, Bapak? masih. Ayah. Sertifikat juga udah diberikan ke saya. Cuman emang hasil dari situ waktu masih dengan ibu saya. Baik, Ibu bekerja atau tidak? Ibu Anda? Ibu saya waktu itu tidak. Tidak bekerja. Nah, jadi emang Sumber pendapatan dari ayah saja. iya ya. Jadi waktu sertifikat itu udah di saya, cuman saya lupa waktu itu saya udah ada tidak diri apa belum. Baik. Sama satu lagi Ustaz, masalah pikir doa sehabis dan sebelum salam itu apakah bisa untuk salat sunnah juga gitu ya Ustaz? Baik. Oke. Naam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebenarnya masalah yang Bapak sampaikan itu lebih ke arah teknis ya, yang kami pahami tentang bagaimana cara menentukan apakah ini harta Bapak ataukah harta Ibu. Karena dalam kasus ini lebih kepada penegasan ketika mereka bercerai, apakah harta ini menjadi milik Bapak ataukah Ibu. Yang lebih tahu adalah pelaku. Namun ada satu batasan yang perlu kita pahami, bahwa hukum asal harta yang ada dalam sebuah keluarga adalah milik siapa yang bekerja, milik yang berpenghasilan. Sehingga kalau ibu tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga, kemudian yang bekerja adalah suami, maka pada asalnya harta di rumah itu adalah milik suami. Sang istri berhak mendapatkan nafkah
sesuai dengan kadar yang berlaku atau kadar yang berlaku di masyarakatnya, sesuai dengan budaya yang berlaku di masyarakatnya. Artinya besar kecilnya mengikuti tradisi yang ada di masyarakat. Namun sang istri tidak memiliki semua harta suami. Terus bagaimana jika diatasnamakan? Yang kami pahami di negara kita, sebatas atas nama itu tidak memindahkan hak milik. Betul, itu salah satu di antara proses yang bisa memindahkan hak milik, tapi tidak semuanya. Kita sering menjumpai ada orang yang membeli mobil, biar dia nggak kena pajak progresif, dia pinjam KTP temannya. Atau biar ketika balik nama itu mudah dan lebih murah, maka dia pinjam KTP orang lain yang sedaerah dengan mobil asal. Artinya diatasnamakan orang lain, dan itu tidak menunjukkan kalau itu pindah hak milik. Kendaraan yang lain juga bisa, seperti motor dan yang lainnya. Karena itu wallahu ta'ala alam, sebatas atas nama yang kami pahami tidak sampai menyebabkan perpindahan hak milik, termasuk juga lahan. Kita menjumpai banyak orang yang money laundry, ketika mereka mau melondri duit yang nggak benar misalnya, dia kadang belikan tanah di mana, tapi bukan atas nama dirinya, atas nama orang lain. Sehingga dengan cara seperti itu, pemerintah nanti tidak bisa mengeksekusi. Berarti itu menunjukkan bahasanya sebatas atas nama orang lain tidak menunjukkan kalau itu pindah hak milik. Sehingga perlu ditegaskan lagi, tanah yang diatasnamakan ke ibu, apakah dulu dihibahkan oleh bapak ke ibu ataukah tidak? Kalau dihibahkan oleh bapak ke ibu, berarti jatuh menjadi hak milik ibu. Tapi kalau tidak dihibahkan ke ibu, berarti tetap hukum asalnya adalah milik ayah. Nah, nanti masalah teknisnya ya mengikuti alur pembagian hibah maupun warisan, dan karena ayah masih hidup berarti tidak ada warisan. Sehingga apakah istri ayah yang kedua, ibu tiri juga mendapatkan hak dari hartanya ayah? Jawabannya berhak. Karena beliau seorang istri. Dan istri berhak mendapatkan harta sebagaimana istri pertama berhak mendapatkan harta. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.